Hutan merupakan rumah sekaligus bank yang mensuplai kehidupan hidup mendasar dari faktor biologis yang ada di dalamnya, termasuk manusia. Hutan merupakan paru-paru dunia yang dapat menyerap karbon dioksida dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi ini. Sumber daya hutan merupakan berkah yang tidak ternilai harganya bagi semua faktor biologis di sekitarnya. Hutan memiliki manfaat ekonomis bagi manusia, juga memberikan manfaat ekologis bagi lingkungan, yakni sebagai wilayah pelestarian hayati berupa flora dan fauna yang tak terhingga jumlahnya. Berdasarkan fungsinya, hutan dibedakan menjadi 5, yakni yang pertama hutan lindung, yang kedua hutan produksi, ketiga hutan suaka alam, keempat hutan suaka marga satwa, dan kelima yakni hutan wisata. Hutan di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim. Indonesia memiliki potensi sumber daya hutan yang sangat melimpah dan menduduki urutan ketiga terluas di dunia. Luas daratan yang masih tertutup hutan diperkirakan mencapai 80 juta hektar. Berbagai jenis hutan tersebar di berbagai pulau di Indonesia, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga hutan mangrove yang tumbuh di daerah pesisir. Keanekaragaman hayati yang tinggi di dalam hutan-hutan ini membuatnya menjadi tempat tinggal bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan langka dan dilindungi. Pengelolaan sumber daya alam hutan merupakan suatu konsep yang melibatkan berbagai praktik dan strategi untuk memastikan pemanfaatan yang berkelanjutan dari hutan dan semua komponennya, termasuk flora, fauna, dan ekosistemnya. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa hutan memiliki nilai ekologis, ekonomis, sosial, dan budaya, dan bahwa pengelolaannya harus mempertimbangkan keberlanjutan jangka panjang serta kebutuhan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Untuk itu, perlu diperhatikan bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat yang maksimum dengan dampak negatif terhadap lingkungan yang minimum. Sebagai sarana pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup, hal perizinan adalah hal yang paling penting dan akan sangat berdampak terhadap lingkungan jika tidak diperhatikan sejak awal. Izin lingkungan seperti AMDAL adalah salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan kerusakan lingkungan sekitar. Fokus utamanya ialah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan yang dapat merugikan masyarakat luas termasuk generasi yang akan datang. Analisis mengenai dampak lingkungan atau biasa dikenal dengan AMDAL menjadi salah satu komponen instrumen di dalam pengelolaan lingkungan hidup, serta peranan dan fungsinya sebagai upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup. Umumnya, fungsi dan kegunaan dari AMDAL ialah yang pertama, untuk menyediakan informasi yang jelas tentang sebuah rencana kegiatan atau usaha, disertai dengan menyertakan dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya atas aktivitas tersebut. Yang kedua, yakni berisi pendapat, pengetahuan, beserta aspirasi penduduk terutama dalam perkara lingkungan sewaktu akan berdirinya suatu usaha atau kegiatan industri. Yang ketiga, yakni menyediakan dan menampung informasi tempat yang bermanfaat bagi pemilik atau pendiri beserta masyarakat di dalamnya sebagai langkah antisipasi, dampak, dan pengelolaan lingkungan. Luas tutupan kawasan hutan di Nusa Tenggara Barat dari waktu ke waktu perlahan semakin meningkat. Namun, tingkat kerusakan kawasan hutan di Nusa Tenggara Barat nyatanya juga masih memprihatinkan. Dari total 1,7 juta hektar luas hutan yang tercatat, sekitar 34% atau 340.000 hektar diantaranya masih dalam kondisi rusak dan gundul. Kerusakan kawasan hutan didominasi kawasan hutan di Pulau Sumbawa. Jika dikalkulasikan secara umum, alih fungsi lahan kawasan hutan menjadi lahan pertanian menjadi pemicu paling utama dari kerusakan hutan. Kebijakan perlindungan hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengelolaan hutan. Peraturan ini mencakup berbagai aspek pengelolaan hutan. Di antaranya yang pertama ialah perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam, menyusun kebijakan strategis di bidang perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem.
Yang kedua yakni rehabilitasi dan reklamasi hutan, yakni dengan melakukan rehabilitasi hutan baik dari sumber APBD maupun APBN dan proposal ke kementerian. Yang ketiga yakni pemberdayaan masyarakat, dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan hutan. Selain itu, terdapat program unggulan NTB Hijau yang bertujuan untuk pembibitan tanaman produktif dan rehabilitasi lahan di luar kawasan hutan. Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan di NTB. Studi kasus dalam kelompok kami membahas mengenai alih fungsi hutan untuk pelebaran jalan pada Jalan Raya Hutan Pusuk. Hutan Pusuk merupakan jalan singkat dari ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni Mataram, ke Pemenang, Kabupaten Lombok Utara. Jalan berkelok-kelok yang membelah punggung perbukitan menjadi ciri khas Jalan Hutan Pusuk. Hutan Pusuk sendiri merupakan hutan konservasi, hutan produksi, dan juga hutan lindung yang termasuk dalam kawasan hutan Rinjani Barat. Dengan memiliki luas sebesar 43.550,23 hektar dan puncaknya memiliki ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut, serta 162 jenis pohon. Selain primata yang biasa ditemui sepanjang jalan, ada juga minuman khas berupa tuak manis yang dijajakan di sekitar Jalan Pusuk. Pohon-pohon yang hijau, banyaknya monyet berkeliaran, serta kesejukannya membuat wisatawan banyak singgah di hutan Pusuk, menghirup udara segar dan bermain dengan primata tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada pasal 19, istilah alih fungsi dikenal sebagai perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan. Dalam regulasi kehutanan, pengertian ini tidak secara eksplisit didefinisikan, tetapi secara normatif dan kontekstual mengenai fungsi lahan hutan mengacu pada perubahan fungsi pokok hutan menjadi kawasan non-hutan. Pengalihan fungsi hutan adalah pembukaan hutan atau deforestasi untuk menggunakan lahan bagi tujuan tertentu. Pengembangan sumber daya alam, termasuk di dalamnya alih fungsi hutan, memerlukan suatu etika yang baik, yaitu asas moral yang terbentuk dari motivasi mensyukuri hidup dengan pola pemanfaatan kawasan hutan tersebut pada peningkatan kepekaan kebutuhan dan bukan keinginan. Contoh alih fungsi lahan hutan adalah mengubah hutan menjadi lahan pertanian, perkebunan seperti kelapa sawit, area pertambangan mineral, pembangunan jalan, dan juga pemukiman. Pengalihan fungsi hutan untuk proyek pelebaran jalan di jalur hutan Pusuk Kabupaten Lombok Utara merupakan upaya pemerintah setempat untuk meningkatkan efektivitas waktu tempuh perjalanan. Jalan yang lebar memungkinkan kendaraan bergerak lebih cepat. Hal ini penting untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan masyarakat. Jalan yang curam dan sempit juga rawan longsor merupakan kendala yang dihadapi dan dikeluhkan oleh masyarakat. Saat curah hujan tinggi, seringkali menjadi pemicu kejadian tanah longsor di jalur lintas Pusuk tersebut, sampai menutupi jalan dan mengakibatkan kemacetan. Menurut hasil pengamatan serta wawancara dengan penduduk setempat, yaitu dengan Bapak Suwardi yang merupakan tukang parkir di rest area Jalan Raya Pusuk, dapat disimpulkan bahwa proyek pelebaran jalan ini sangat bermanfaat atau membawa dampak positif untuk masyarakat. Selain memudahkan akses transportasi dan menurunkan resiko kecelakaan, juga memudahkan penanggulangan saat terjadi tanah longsor di sekitar jalan yang merupakan agenda rutin saat musim penghujan. Pelebaran jalan juga bermanfaat dari segi pariwisata. Dengan pelebaran jalan juga menambah area peristirahatan, di mana banyak wisatawan lokal maupun mancanegara yang berhenti di sekitar rest area untuk memberi makan monyet-monyet yang berhabitat di hutan Pusuk.